Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnara Wicaksono akan menjelaskan rangkaian paralel secara singkat dan mendasar. Pertama kita akan membahas tentang pengertian rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah model rangkaian yang dikenal dalam bidang listrik. Rangkaian paralel secara sederhana diartikan sebagai rangkaian listrik yang bagian-bagiannya semuanya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, di rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Karena itulah rangkaian ini disebut rangkaian bercabang. Semua percabangan yang ada di dalam rangkaian ini bisa dilewati oleh arus listrik. Pada setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga tiap-tiap komponen mempunyai arus dan cabang tersendiri. Arus tersebut mengaliri seluruh komponen listrik yang terpasang bersamaan. Rangkaian paralel dibutuhkan apabila kita mengatur arus listrik dengan membaginya dengan cara mengubah beban yang lewat di setiap percabangan. Ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah seluruh komponen listrik terpasang secara sejajar dan bersusun. Di rangkaian paralel, arus yang mengalir di setiap cabang besarnya berbeda. Tiap komponen tersambung dengan kutub negatif dan kutub positif dari sumber tegangan. Maksudnya, seluruh komponen memperoleh tegangan yang besarnya sama dan hambatan totalnya jadi lebih kecil daripada hambatan tiap komponen listriknya. Semua tentang rangkaian paralel bisa ditulis ke dalam bentuk rumus matematis berikut ini. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah IN. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per N. Lalu kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama adalah jika misalnya beban listrik lampu dirangkai secara paralel dan salah satu lampu putus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri tegangan paralel yang sebelumnya, yaitu adalah V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Setelah kelebihannya, maka kita akan membahas kekurangan rangkaian paralel. Kekurangan rangkaian paralel yang pertama adalah apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan atau hambatan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama besar. Yang kedua, rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Dan yang ketiga, karena jumlah kabel penghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian seri. Pada rangkaian listrik paralel, terdapat salah satu hukum yang berlaku dalam rangkaian ini, yaitu adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kali ini kita membahas hanya hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 adalah hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Hukum Kirchhoff 1 ini sering disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Dapat disimpulkan dari bunyi hukum tersebut bahwa rumus hukum Kirchhoff adalah I masuk sama dengan I keluar.
Ini adalah contoh gambar dari elemen sejajar dan konfigurasi sejajar pada rangkaian paralel. Dan pada gambar 6.3, elemen 1 dan 2 sejajar karena mereka memiliki terminal bersama A dan B. Gabungan sejajar 1 dan 2 kemudian dihubungkan seri dengan elemen 3 karena menuju titik terminal bersama B. Pada gambar 6.5 adalah contoh gambar hantaran sejajar. Dengan penggantian harga tahanan untuk jaringan pada gambar 6.5 akan menghasilkan jaringan pada gambar 6.6 karena G sama dengan 1/R. Maka hambatan total untuk jaringan tersebut dapat ditentukan dengan penggantian secara langsung ke dalam persamaan. Pokoknya G sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah Gn. Lalu pada gambar 6.6 tahanan sejajar atau hambatan sejajar, dan perlu dicatat bahwa persamaan tersebut adalah untuk 1 dibagi dengan hambatan total tetapi bukan hambatan totalnya. Begitu jumlah pada persamaan di sebelah kanan tanda sama dengan telah ditentukan, maka ia akan diperlukan membagi hasil ke 1 untuk menentukan hambatan total. Contoh berikut akan menunjukkan perhitungan tambahan yang diperkenalkan dengan hubungan yang terbalik. Jadi misalnya kalau kita sudah ketemu 1/R total misalnya sama dengan 1/6, maka R totalnya adalah 6 dibagi 1. Seperti itu. Dan rumus untuk mencari hambatan sejajar adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/N. Dan nomor 3 adalah tentukan hantaran dan hambatan total pada total jaringan pada gambar 6.50. Kan sudah kita akan jawab yang A dulu. Kan sudah diketahui hambatan pertamanya adalah 9 ohm dan hambatan kedua adalah 18 ohm. Agar lebih mudah, kita pertama akan mencari hambatan totalnya terlebih dahulu. Rumus mencari hambatan total adalah seperti tadi, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan 1/R total sama dengan 1/R1 tadi adalah 1/9 ditambah R2 nya adalah 1/18. Jadi 1/R total sama dengan 3/18 dan R total sama dengan 18/3. Jadi R total sama dengan 8 ohm. Itu kita sudah ketemu R totalnya. Nah, lalu kita akan mencari hantarannya. Hantarannya adalah hantaran total, rumusnya adalah 1/R total. Jadi setelah kita mencari hambatan tadi, kita jadikan 1/R, jadi 1/R total sama jadi apa? Hantaran total sama dengan 1/R total sama dengan 1/6 sama dengan 0,1667 S. Cara mengerjakan yang B sama seperti yang A, hanya beda angkanya saja dan banyak hambatannya. Nah, karena nomor 5 adalah hambatan totalnya sudah diketahui dan kita disuruh mencari hambatan yang tidak ada pada cabang lain, maka kita tulis dulu semua diketahuinya. Lalu yang kosong adalah R, kita anggap saja itu sebagai R2 karena R1 nya adalah 18 ohm, R3 nya 18 ohm dan R totalnya 6 ohm. Maka kita pakai rumus seperti biasa, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Dan sudah diketahui tadi R total adalah 6 ohm, maka dimasukkan jadi 1/6 ohm sama dengan 1/R1 adalah 18 ditambah R2 nya 1/R2 belum diketahui dan 1/R3 adalah 18. Jadi 1/R2 sama dengan 1/6 dikurang 2/18. Jadi 1/R2 sama dengan 3
dikurang 2 per 18. Dan R2 sama dengan 18 per 1 sama dengan 18 ohm. Dan untuk yang kedua, untuk yang B, caranya hampir mirip dengan yang A. Sekarang adalah contoh soal terakhir. Itu nomor 17. Dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff, tentukan arus yang tidak diketahui besarnya untuk jaringan pada gambar 6.64. Kita akan menggunakan contoh yang A. Sudah diketahui, itu ada 8 arus yang diketahui. Yang pertama ada 5 mA, 4 mA, 1,5 mA, dan 8 mA. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu hukum arus Kirchhoff. Bunyinya yaitu adalah I masuk sama dengan I keluar. Jika sudah diketahui I yang keluar adalah 8 mA. Berarti kalau I yang keluar sudah diketahui, berarti I masuknya harus sama dengan I keluar. Dan di yang atas ini, yang 5 mA adalah salah satu I yang masuk. Kalau I keluarnya adalah sama dengan 5 mA yang tadi digabung dengan I1. Nah, jadi kalau I keluarnya misal 8, I masuknya yang diketahui baru 5, berarti I1-nya adalah 3 mA. Dan pada 5 mA terdapat 2 buah cabang. Itu adalah 4 mA dan I2. Karena sebelumnya adalah 5 mA dan cabang satu ada 4 mA, berarti I2-nya adalah 5 mA yang tadi dikurang 4 mA. Jadi I2 sama dengan 1 mA. Nah, cara tadi berlaku untuk mencari I3, yaitu dengan karena tadi I1-nya udah ketemu 3 mA, maka 3 mA dikurang 1,5 mA sama dengan I3-nya adalah 1,5 mA. Selesai.